Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat segenap Dewan Penguji Munaqasyah, perkenalkan nama saya Ainul Latifus Syakur, NIM 1603016 jurusan Pendidikan Agama Islam angkatan 2016. Saya di sini akan mempresentasikan skripsi saya dengan judul Pendidikan Karakter Melalui Kantin Kejujuran di Pondok Pesantren Wasilatul Huda, Bugangan, Taman Gede, Gemuh, Kendal. Bab 1. Latar belakang masalah. Perkembangan praktik korupsi tahun ke tahun semakin meningkat. Tahun 2011 terjadinya menyetek massal saat ujian di SD Negeri Gadil 2 Kota Surabaya. Tahun 2013, Kepala dan Wakil Kepala Sekolah SMK Widuri, Jakarta Selatan mengedarkan kunci jawaban ujian nasional kepada murid-muridnya. Rumusan masalah di sini yaitu bagaimana pendidikan karakter melalui kantin kejujuran di Pondok Pesantren Wasilatul Huda, Bugangan, Taman Gede, Gemuh, Kendal. Adapun tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan yaitu mengetahui pendidikan karakter melalui kantin kejujuran di Pondok Pesantren Wasilatul Huda, Bugangan, Taman Gede, Gemuh, Kendal. Adapun manfaat penelitian yaitu 1. Memberikan kontribusi dalam peningkatan mutu pendidikan di dalam pesantren. Yang kedua, menambahkan pengetahuan dan wawasan yang baru dalam bidang pendidikan, terutama pada pembentukan karakter. Yang ketiga, memberikan sumbangan ilmiah bagi kalangan akademis yang mengadakan penelitian berikutnya. Yang kedua, pendidikan karakter melalui kantin kejujuran. Pengertian, pendidikan ada segala bentuk apapun yang mengalami proses menuju ke arah yang lebih baik. Sedangkan karakter dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti sifat, kejiwaan, akhlak, budi, pekerti yang membedakan seorang dengan orang lain. Jadi pendidikan karakter adalah sebagai sebuah proses transformasi nilai-nilai kehidupan untuk ditumbuh kembangkan dalam kepribadian seorang sehingga menjadi satu dalam perilaku kehidupan orang itu. Adapun landasan pendidikan karakter diatur Undang-Undang Sikdisnas Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 dan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 Pasal 1. Adapun ruang lingkup pendidikan karakter yaitu meliputi keluarga, sekolah, dan masyarakat. Sedangkan pengertian kantin kejujuran. Kantin merupakan tempat atau sarana yang digunakan di lingkungan organisasi atau instansi atau sekolah yang menyediakan makanan dan minuman. Sedangkan jujur adalah kesesuaian perkataan dengan hati dan kesesuaian perkataan dengan yang diberitakan secara bersama-sama. Jadi pengertian kantin kejujuran adalah kantin yang menjual makanan kecil dan minuman tapi tidak mempunyai penjaga. Dalam hal ini semua transaksi mandiri, diambil sendiri, bayar sendiri, dan nanti disediakan di kotak uang. Kajian pustaka relevan. Yang pertama, skripsi yang diteliti oleh Afiniti Luka Puspita dengan judul Pelaksanaan Pendidikan Sifat Swidik melalui Kantin Kejujuran bagi siswa SMP Negeri 2 Pekalongan. Yang kedua, skripsi yang diteliti oleh Asep Sumarna dengan judul Implementasi Kantin Kejujuran sebagai Pendidikan Anti Korupsi untuk Membentukkan Karakter Jujur Siswa, Studi Kasus SMP Negeri 5 Bandung. Yang nomor 3, skripsi yang diteliti oleh Dewi Ratnasari dengan judul Implementasi Pendidikan Anti Korupsi melalui Kantin Kejujuran di SMP Negeri 1 Galur. Setelah itu, kerangka berpikir dari Pondok Pesantren Wasilatul Huda mentransformasi pendidikan karakter melalui kantin kejujuran. Sehingga dengan adanya kantin kejujuran semoga menjadikan insan yang jujur, berkurangnya kriminalitas yaitu penipuan atau korupsi. Bab ketiga
Yang pertama, jenis dan pendekatan penelitian. Di sini jenis dan pendekatan penelitian yaitu kualitatif. Kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Kedua, tempat dan waktu. Tempat penelitian yang saya jadikan sebagai objek penelitian adalah Pondok Pesantren Wasilatul Huda Bugangan, Taman Gede, Gemuh, Kendal. Penelitian dilaksanakan pada tanggal 19 September sampai 24 Oktober tahun 2020. Yang ketiga, jenis dan sumber data. Ada dua ya. Pertama, data primer. Data primer didapatkan melalui wawancara, observasi, dokumentasi. Sedangkan data sekunder mengenai gambar pondok pesantren, struktur kepengurusan kantin kejujuran, dan laporan keuangan kantin kejujuran. Selanjutnya, teknik dan pengumpulan data. Yang pertama, observasi. Observasi yaitu pengamatan dan pencatatan terhadap sumber data untuk mendapatkan informasi. Di sini saya observasi mengenai gambar umum lokasi atau area kantin kejujuran, sistem manajemen kantin kejujuran, dan sistem pengawasan penjual dan santri dalam melakukan proses jual beli. Yang kedua, wawancara. Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang melibatkan seorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu. Di sini sumber informasi wawancara yang pertama asatid. Untuk mendapatkan informasi mengenai kitab, akhlak apa saja yang dibahas, kemudian sistem pengajarannya dan cara mengaplikasikannya. Yang kedua, kepala kantin. Untuk mendapatkan informasi mengenai tanggal dan tahun berdirinya kantin kejujuran, tujuan didirikannya kantin, apakah kantin kejujuran membantu pengurus lebih berakhlak dan mulia dan berkarakter, bagaimana pendidikan karakter melalui kantin kejujuran, dan harapan bila santri sudah memiliki karakter kejujuran. Yang ketiga, bendahara kantin. Untuk mendapatkan informasi mengenai pengadaan barang, dapat laba atau tidak, bagaimana sistem pendataan uang, apakah kesesuaian pemasukan dengan pengeluaran, dan solusi bila santri belum punya uang. Yang keempat, staf anggota kantin. Untuk mendapatkan informasi mengenai jam operasional kantin kejujuran, kesulitan yang dihadapi dan ada atau tidak santri yang tidak membayar saat di kantin kejujuran. Yang kelima, santri. Untuk mendapatkan informasi mengenai manfaatkah adanya kantin kejujuran bagi santri apakah lebih senang dengan adanya kantin kejujuran. Santri bila mengalami kebimbangan dalam menghitung saat membeli, bagaimana, kemudian kesulitan apa yang dialami, dan respon bila ada teman yang tidak membayar. Selanjutnya, teks analisis data. Dalam penulisan analisis tersebut menggunakan teori Miles and Huberman seperti pada langkah-langkah berikut. Yang pertama, reduksi data, yaitu sebuah kegiatan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal yang penting, dicari tema dan polanya, dan membuang yang tidak perlu. Yang kedua, penyajian data dengan cara membuat teks yang bersifat naratif. Yang ketiga, penarikan kesimpulan atau verifikasi. Bab 4. Analisis data. Pelaksanaan pendidikan karakter melalui kantin kejujuran di Pondok Pesantren Wasilatul Huda Bugangan, Taman Gede, Gemuh, Kendal melalui dua tahap. Yang pertama, melalui pengajaran. Sistem dalam pengajaran yaitu ustadz membacakan kitab. Di sini berbagai kitab, salah satunya kitab mengenai akhlak. Sedangkan santri disuruh untuk memaknai di kitabnya masing-masing agar santri bisa membaca dan memahami isi dari kitab yang dipelajari. Lalu ustadz menjelaskan keterangan yang ada di kitab, sekalian memberikan contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari. Tidak lupa selalu memberi nasihat-nasihat dan motivasi agar santri bisa mengamalkan sesuai kitab yang dikaji, terutama kitab tentang akhlak. Yang kedua, praktek langsung. Setelah santri menerima pengajaran mengenai akhlak, maka tahap selanjutnya yaitu diaplikasikan melalui kantin kejujuran.
Adapun pelaksanaan kantin kejujuran sebagai berikut. Santri masuk ke dalam kantin. Kemudian santri mengambil makanan atau minuman yang akan dibeli. Santri terlebih dahulu melihat daftar harga makanan atau minuman. Kemudian santri membayar makanan atau minuman yang dibeli di kotak uang. Bila ada kembalian, maka santri sendiri yang mengambil dan menghitung hasil kembaliannya. Bila ada santri yang tidak membawa uang atau sedang mengalami tidak punya uang, maka cukup bagi santri hanya menulis di buku hutang santri. Bab 5. Kesimpulan. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa santri Pondok Pesantren Wasilatul Huda Bugangan, Taman Gede, Gemuh Kendal secara umum sudah mempunyai karakter jujur, mandiri, teliti, dan sifat taat dan patuh terhadap norma, tata tertib, dan ketentuan yang berlaku baik di pondok maupun masyarakat, serta bisa memberi contoh terhadap orang yang ada di sekitarnya. Dikatakan demikian karena ada beberapa faktor yang mendukung, yaitu yang pertama, bila ada santri yang ragu dalam jumlah yang harus dibayar sesuai dengan hitungannya atau tidak, maka santri tersebut meminta bantuan kepada penjaga kantin untuk menghitungkan kembali jumlah makanan atau minum yang harus dibayar. Perilaku ini menunjukkan karakter teliti. Kedua, ketika membeli es kemasan, santri membuat sendiri tanpa bantuan penjaga kantin. Kejujuran. Dengan ini menunjukkan bahwa santri memiliki karakter mandiri. Nomor 3, kotak uang selalu terisi sesuai dengan habisnya makanan dan minuman, sehingga bisa memutarkan modal lagi untuk belanja makanan dan minuman. Perilaku ini menunjukkan karakter jujur. Nomor 4, setiap hari kantin kejujuran putra bisa menabung sebesar 20.000 per hari. Perilaku ini menunjukkan bahwa santri sudah memiliki karakter jujur. Yang kelima, ketika sudah tutup, tidak ada santri yang berani masuk ke dalam kantin kejujuran. Perilaku ini menunjukkan bahwa santri sudah memiliki karakter patuh dan taat terhadap tata tertib. Mungkin seperti itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga semua yang menyaksikan video ini semoga selalu diberi kesehatan dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.